Assalamualaikum teman-teman kajian rumahan. Alhamdulillah sekarang sudah jam setengah satu siang. Seperti jadwal kita sebelumnya, di jam setengah satu siang ini kita akan melakukan kajian virtual pertama kali, join live bersama Ustadz Uli Nuha. Kita sambil menunggu beliau siap-siap dan kita akan mulai kajiannya. Mau cerita sedikit tentang kajian rumahan, apalagi bagi teman-teman yang belum pernah ikutan kajian rumahan secara langsung. Kita punya 3 value yang kita selalu usung di kajian rumahan, yaitu menjadi platform belajar yang ramah, terstruktur, dan juga bersama ahlinya. Karena buat kita yang ada di kajian rumahan, kompetensi kepada siapa kita berguru itu sangat penting sekali dalam mempelajari Islam lebih dalam. Maka dari itu selain dengan Ustadz Taufikur Rahman yang biasa kita ngaji bareng di kajian rumahan offline, di kajian rumahan online ini kita juga sebegitu seriusnya untuk menampilkan guru-guru yang terbaik untuk kita semua belajar lebih dalam mengenai Islam. Dan hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama dengan Ustadz Uli Nuha. Jadi mungkin cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan agamanya Ustadz Dr. Muhammad Uli Nuha ini. Beliau ngabisin untuk di pendidikan dasarnya di pesantren di Lamongan, di kediamannya, kampung halamannya. Kemudian menyelesaikan S1-nya di Al-Azhar, Kairo. S2-nya dilanjutkan di Institut Ilmu Quran, dan akhirnya kemudian melanjutkan S3 juga dengan konsentrasi hadis di pasca sarjananya UIN Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau adalah dekan dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Quran. Jadi kalau dilihat secara kompetensi insya Allah beliau sangat mumpuni. Nah sekarang kita mau undang ya Ustadz Uli Nuha ke dalam kajian virtual ini, dan beliau jadi narasumber utamanya. Oke, kita masih tunggu beliau untuk masuk. Jadi nanti kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja sampaikan. Kalau belum bisa dijawab saat ini, nanti kita sampaikan ke Ustadz Uli Nuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita udah terhubung dengan Ustadz Uli Nuha. Jadi di kajian kali ini kita insya Allah nanti setengah jam ke depan kita akan bicara tentang maqasid syariah dan hubungannya dengan wabah, dalam kerangka wabah corona yang kita sedang alami saat ini. Jadi sebenarnya topik tersebut tuh muncul ketika beberapa waktu lalu kan kita dapat fatwa MUI dan beberapa fatwa dari ulama-ulama yang menyatakan bahwa kita itu nggak perlu untuk mencegah menyebarnya wabah ini, akhirnya sholat Jumat pun kita bisa lakukan di rumah. Nah saya juga alamin itu di masjid di dekat rumah. Kebetulan saya banyak berhubungan dengan orang tua, bapak-bapak itu biasanya banyak juga dari mereka tuh yang ini Ustadz, yang tidak begitu saja menerima gitu. Bisa dikatakan mereka bilang kok sholat aja dilarang gitu. Padahal mungkin ada, kalau saya lihat mungkin itu bisa dikaitkan nantinya dengan bagaimana Islam memandangnya dari sisi maqasid syariahnya. Selain itu juga nanti mungkin akan dijelaskan sama Ustadz Uli Nuha sebenarnya maqasid syariah dalam bahasa kita itu apa sih artinya. Dan kalau dari concern saya pribadi, salah satu yang paling tinggi dari maqasid syariah adalah melindungi jiwa kan ya Ustadz. Tapi banyak dari kita sendiri yang tidak berkesempatan atau mempunyai fasilitas kenyamanan untuk stay di rumah saja dan harus tetap keluar untuk mencari nafkah bagi keluarga, yang sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata itu kan tidak melindungi jiwa gitu. Nah dilihat dari kacamata maqasid syariah itu, bagi orang-orang yang memang harus tetap untuk keluar mencari nafkah bagi keluarganya itu seperti apa. Jadi itu sih 2 poin dari kita. Untuk tempat dan waktunya Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya? Terdengar. Terdengar Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, kajian rumahan yang saya hormati,
wabil khusus sahibul bait. Ya. Tema kita sekarang tentang maqasidus syariah dan kaitannya dengan isu wabah corona yang hari ini dirasakan oleh hampir seluruh penduduk dunia. Nah, sebelum mengaitkan antara wabah corona dengan maqasidus syariah, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa sih maqasidus syariah. Secara gampangnya maqasidus syariah ini kan tersusun dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid itu bentuk plural dari kata maksud. Maksud artinya adalah tujuan atau target. Kalau syariat itu adalah ketetapan Allah. Bahasa lain dari syariat ya agama. Jadi tujuan dari diturunkannya agama itu apa? Ini pertanyaan dasar dari untuk menjawab apa sih maqasidus syariah. Nah, secara umum para ulama kemudian membagi maqasid syariah, misalnya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu menjadi 3 hierarki penting. Yang pertama, ya, tujuan agama itu ada yang bersifat doruriyat, tujuan yang sifatnya primer. Ya. Kemudian yang kedua, ada tujuan agama, tujuan syariat itu yang sifatnya hajiyat atau dalam bahasa kita adalah sekunder. Kemudian pada level yang paling rendah, yang paling bawah, yang ketiga itu adalah tahsiniyat atau yang biasa kita kenal dengan level tersier. Tentu antara level yang pertama, doruriyat, kemudian hajiyat, dan tahsiniyat. Yang doruriyat itu adalah kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer, maka seseorang tidak mungkin bisa menghindar dari kebutuhan ini. Contoh mudahnya adalah makan dan minum. Itu kebutuhan primer. Nah, dalam konteks maqasidus syariah, tujuan utama yang sifatnya adalah prinsip, sifatnya adalah primer, itu kemudian Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat merumuskan ada 5. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs atau menjaga jiwa, menjaga diri, menjaga nyawa. Kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Kemudian hifdzun nasl, ini menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir itu ada hifdzul mal, menjaga harta. 5 hal ini menjadi poin penting yang harus terus dijaga kelestariannya oleh setiap umat Islam. Karena ini menjadi kebutuhan primer. Kalau kemudian 5 hal ini tidak dijaga, maka akan berimbas kepada kesengsaraan hidup seorang hamba, seorang umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu hierarki urutan-urutan. Nah, kita masuk ke contoh ya, sebelum nanti dikaitkan dengan kasus corona hari ini. Mana antara untuk membedakan antara doruriyat khams, ya, 5 kebutuhan dasar atau kebutuhan primer diturunkannya agama, yaitu menjaga agama, kemudian menjaga nyawa atau diri, dan menjaga akal, keturunan, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Ini kalau seandainya ya di dalam agama itu ada 3 aspek ini, misalnya hifdzuddin sekarang ya, menjaga agama itu ada 5 aspek. Jadi unsur utama untuk menjaga agama itu apa? Misalnya kita diminta untuk melaksanakan rukun-rukun agama, misalnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang bisa mendegradasi dan menghancurkan agama itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk kita lindungi, agama kita lindungi dari hal-hal yang bisa merusak agama itu sendiri. Karena itu misalnya orang yang kemudian tidak menjalankan sholat, nah itu kan ada konsekuensi hukumnya di dalam agama kita. Orang yang kemudian
tanpa alasan yang bisa dibenarkan, kemudian meninggalkan puasa, maka kan ada konsekuensi hukumnya. Kenapa kok demikian? Karena ini dalam rangka untuk menjaga eksistensi agama, yaitu hifdzuddin. Nah, di dalam melakukan sholat, itu kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan seseorang untuk tidak melakukannya seperti dalam kondisi normal. Jadi ambil contoh hari ini sholat jamaah di masjid-masjid itu difatwakan oleh banyak ulama untuk sementara diberhentikan, diganti dengan sholat berjamaah di rumah. Kenapa kesimpulan para ulama di masjid tidak boleh? Karena ada kondisi yang memungkinkan untuk itu, yaitu kondisi darurat wabah corona. Seandainya orang kemudian berkumpul dalam jumlah yang banyak, melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu maslahat untuk menjaga agama. Tapi kalau kemaslahatan itu kemudian berhadapan dengan madorot, atau apa madorot itu bahasa populernya, sesuatu yang bisa bahaya, ya, misalnya tersebarnya virus COVID-19 misalnya, ketemu dengan orang yang tidak kita tahu di masjid, batuk dan seterusnya, kemudian tertular, ya. Dan ini banyak dinyatakan oleh para ahli, para dokter sudah menyatakan penularannya kan lewat semacam itu. Nah, oleh karena itulah maka ulama berkesimpulan, walaupun mendirikan sholat jamaah itu adalah unsur penting di dalam menjaga agama, tetapi karena ada bahaya yang hampir bisa dipastikan akan menimpa para jamaah, maka kemudian ulama menyimpulkan memending dulu jamaah di masjid, dialihkan di rumah. Itu bagian dari maqasidus syariah. Jadi bukan berarti kita takut corona, bukan. Ajaran agama kita memang mengajarkan demikian. Baginda Rasul misalnya, dalam banyak sabdanya misalnya bisa kita kutip, beliau pernah mengatakan, firra minal majdumi firaraka minal asad. Larilah kalian dari orang yang sedang kena penyakit lepra. Itu seperti halnya kalian lari ketakutan menghindari sergapan singa. Bukan berarti kita lari dari singa itu kemudian kita tidak percaya dengan takdir Tuhan. Sangat percaya. Tapi agama kita memerintahkan kita untuk realistis. Ya, kalau kita tidak punya ilmu menghadapi macan dan singa, ya jangan macam-macam, bisa diterkam gitu kan gitu. Maka kita harus menghindar. Nah, menghindar dari penyakit, ya, dari sergapan serigala, sergapan macan, singa, dan hari ini dari virus corona, itu tidak boleh diperhadapkan dengan menghindar dari takdir Tuhan. Jadi ini dalam rangka apa? Ikhtiar agar diri kita yang tadi level kedua harus kita jaga, ya. Diri kita, nyawa kita harus kita jaga dari kemungkinan tertularnya penyakit virus corona. Nah, oleh karena itu maka para ulama memberikan fatwa untuk sementara kita pending jemaah di masjid. Kita ganti jemaah bersama anak, bersama istri, bersama orang tua, mertua, seluruh anggota keluarga di rumah. Substansinya tetap sama. Jadi bukan jamaahnya yang dihapus, tapi hanya memindah tempat dari masjid, ya, yang melibatkan banyak orang ke tempat yang mungkin lebih privat, yang tepatnya adalah di rumah. Itu dalam rangka untuk menghindari bahaya. Dan ini menjadi bagian penting dalam maqasid syariah, terutama maqasid mengenai hifdzun nafsi atau menjaga jiwa. Jangan sampai kemudian dengan alasan menjaga agama, dalam hari ini adalah mendirikan sholat, lalu kemudian pada saat yang kita masuk ke dalam bahaya yang mengancam jiwa dan diri kita. Karena jiwa dan diri pada saat yang sama itu juga menjadi bagian yang harus kita jaga. Itu contoh yang hari ini sering kita diskusikan dan kita perdebatkan.
Memang dalam agama kita mengajarkan begini, sebisa mungkin manusia itu mengumpulkan masoleh. Masoleh itu maslahat, kebaikan-kebaikan dalam waktu yang sama. Memang demikian, hukum asalnya begitu. Jadi misalnya sholat itu kebaikan, itu maslahat. Lalu berjamaah itu kebaikan yang lain. Jadi sholat satu kebaikan, plus jamaah berarti dua kebaikan, plus tidak di rumah tapi di masjid dilaksanakan dengan jumlah yang banyak, itu kebaikan. Jadi kebaikan plus kebaikan plus kebaikan. Nanti ketemu orang ada silaturahim, itu baik dan sangat bagus, dianjurkan oleh agama. Jadi jam'ul masalih, mengumpulkan sekian banyak kebaikan, itu dianjurkan oleh agama. Tapi dalam kondisi tertentu seperti hari ini yang terjadi, jam'ul masalih kalau tidak mungkin dilakukan, mengumpulkan sekian banyak kebaikan dalam satu waktu dan satu tempat, maka itu boleh dialihkan. Mana cara pertimbangannya bagaimana? Nah, kita lihat di situ tadi ada sholat, lalu ada jamaah, lalu ada masjid, lalu ada silaturahim. Ini semua kan gabungan dari kebaikan. Nah, yang termasuk inti mana? Termasuk inti hifdzuddin di sini apa? Yaitu sholatnya. Jamaahnya itu masuk dalam kategori perkara yang dibutuhkan manusia, ya. Tetapi bisa diberikan rukhsah atau dispensasi dalam kondisi tertentu seperti saat ini. Karena itu, ya, kalau memang ada masyaqqah, ada madarat, ya, ada hal-hal yang dianggap berbahaya karena ada virus dan lain sebagainya, maka jemaahnya boleh ditangguhkan, tidak lagi di masjid, ya, pindah ke rumah. Dan begitu seterusnya, cara urutan-urutan hierarkis di dalam mempertimbangkan pelaksanaan hifdzuddin maupun hifdzu jiwa, hifdzu an-nafas atau menjaga diri dan menjaga nyawa. Nah, yang perlu kita pahami, ya, dari hierarki kebutuhan primer, kemudian sekunder dan tersier, itu kemudian para ulama menampilkan beberapa kaidah penting. Misalnya yang pertama, para ulama mengatakan begini, ad-dararu yuzalu. Jadi setiap bahaya itu harus dihindari. Setiap bahaya itu harus dihilangkan. Kenapa bahaya itu harus dihilangkan dan dihindari? Karena dalam rangka menjaga eksistensi diri. Nyawa itu tidak boleh kemudian sembarangan. Dalam ayat dikatakan, janganlah kamu kemudian menjerumuskan dirimu kepada kematian. Artinya apa? Harus kita jaga, betul. Dan itulah doruriyatul hamas atau kulliyatul hamas, ya. 5 prinsip dasar tujuan primer yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu, setiap hal yang bisa mengancam eksistensi diri kita, nyawa kita, itu harus kita hindari. Maka hari ini yang bisa mengancam apa misalnya? Ya virus corona. Persebarannya agak misterius, ya. Kadang-kadang ngerasa tidak flu, tidak apa, tahu-tahu dideteksi oleh ahlinya, oleh para dokter, ternyata positif. Naudzubillah. Nah, untuk memutus mata rantai penularan yang sedemikian rupa, nah, ini harus dihentikan. Bagaimana caranya? Ulama beristihad. Ya sudah, kumpul-kumpul dikurangi. Kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak massa dikurangi untuk lagi-lagi meminimalisir dan memutus persebaran virus yang mematikan ini. Jadi ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihindari. Nah, karena itu maka di setiap fatwa-fatwa para ulama, kemudian fatwa Nabi juga melalui hadis-hadisnya itu banyak menjelaskan tentang pentingnya menghindari dan kemudian memberantas bahaya itu sendiri. Misalnya kalau kita dihadapkan dengan bahaya, katakanlah, ya, dalam rangka untuk menjaga harta kita misalnya. Kita punya harta dan harta itu harus dilindungi tadi kan. Nah, satu ketika ada maling. Naudzubillah nih, ada maling datang
mau nyuri mobil kita. Nah, agama memerintahkan kita untuk semaksimal kemampuan kita agar melawan itu si maling. Nah, jangan kemudian, ya biarkanlah, ambil saja itu motor saya. Nah, itu namanya nyerah. Jadi sebisa mungkin kita melawan itu, ya. Tapi kalau sekiranya sudah melawan lalu kalah, wa na'udzubillah, kita meninggal, maka jelas dikatakan itu matinya adalah mati syahid. Nah, dihitungnya adalah dihitung mati syahid. Nah, dalam hadis mengenai ta'un atau wabah yang pernah terjadi pada waktu di zamannya baginda Rasul, Aisyah juga pernah bertanya, ya. Dan salah jawabannya Rasul menarik. Jadi seandainya ada wabah, ya, yang menimpa satu kaum, ya, itu caranya kan dua. Kalau dia sudah ada di dalam satu daerah, di mana daerah itu sudah kena wabah, maka orang yang sudah di dalam daerah yang kena wabah itu tidak diizinkan keluar, dia harus dikarantina. Nah, orang-orang yang di luar daerah tersebut itu tidak boleh memasukinya. Agar apa? Tidak tertular. Nah, seandainya orang yang sudah ada di dalam satu daerah yang sudah kena wabah, kemudian dia bersabar, sudah mengikuti semua petunjuk-petunjuk dokter misalnya, dengan apa namanya, physical distancing dan seterusnya, tapi ternyata dia tetap kena penyakit. Di sini dikatakan mata syahidan. Dia insya Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid, syahid ukhrawi, syahid di akhirat. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip penting di dalam agama kita. Nah, kaidah yang kedua, ini juga yang sangat penting terkait dengan apa namanya, peristiwa yang hari ini kita hadapi, dan ini perlu saya sampaikan, yaitu kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghilangkan bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu kemaslahatan. Jadi sholat jamaah itu maslahat, tapi menyebarkan virus itu mafsadat, bahaya. Nah, ini kan dua hal yang diperhadapkan, antara maslahat dengan mafsadat, antara kebaikan dengan keburukan. Mana yang harus dipilih? Menurut teori tersebut, ya, kaidah mengatakan yang didahulukan adalah darul mafasid. Jadi bahayanya harus dihindari. Nah, jangan kemudian nyelonong baik gitu ya. Ya sudahlah, saya sholat saja, mati kan sudah dicatat sama Allah. Itu namanya sama dengan menceburkan diri, ya, ke kolam, di dalam kolamnya ada apa namanya, buaya. Sama saja itu dengan bunuh diri. Jadi darul mafasidnya didahulukan. Itu prinsip dalam ajaran agama kita. Nah, memang masih banyak kawan-kawan kita yang berpedoman, janganlah takut dengan virus corona. Takut sama Allah. Kan sering. Ya? Yeah. Karena alasannya apa? Alasannya misalnya begini. Virus corona itu makhluknya Allah. Allah yang menciptakan. Kenapa kita harus takut dengan makhluknya? Memang pernyataan ini sekilas benar dan masuk akal. Tetapi kalau kita renungkan, ini kalimat menyesatkan. Sayyidina Ali, kalau mengutip kalimat Sayyidina Ali, itu namanya kalimatu haqqin urida biha batin. Statementnya hak, benar itu memang, masuk akal. Tetapi ya, ini penempatannya kurang tepat, kurang pas. Yang kedua, logika semacam ini juga dalam beberapa aspek tidak tepat juga. Masa Allah disamakan dengan corona gitu ya? Jangan takut corona, takut sama Allah. Seakan-akan orang ini sedang menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ini tidak benar juga. Kita menghindar dari mara bahaya itu perintah Allah. Bukan takut dengan makhluknya Allah. Bukan. Soal kematian dan kehidupan, semua umat Muslim itu meyakini Allah yang menentukan. Takdir kematian dan takdir kehidupan itu semuanya adalah urusan Allah. Tapi sebab musababnya, ya, itu bisa menurut para ulama kita pilih. Karena itu Umar
pada waktu mau ke Syam ya, kemudian dilaporkan bahwa di Syam itu ada wabah yang memakan korban yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian Umar mengurungkan niatnya, padahal sudah dekat dengan Syam pada waktu itu, dan dia kemudian akan kembali bersama dengan pasukannya kembali ke Madinah. Ya, lumayan jauh itu pada waktu itu. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, Umar, ente melawan takdir Tuhan, kenapa takut dengan kematian? Lalu sahabat Umar mengatakan, saya tidak takut dengan takdir kematian itu. Saya hanya ingin berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi mati juga takdir, hidup juga takdir. Kita tinggal milih yang mana, kan begitu ya? Milih yang mana. Sebisa mungkin kita memilih takdir yang hidup. Sudah memilih takdir yang hidup, tapi kok mati, ya memang ajalnya sudah datang. Karena kalau sudah datang, itu tidak mungkin mundur dan juga tidak mungkin maju. Tapi Allah akan mencatat semua ikhtiar dan usaha yang sudah kita lakukan itu. Jadi sekali lagi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghilangkan bahaya, menghilangkan mafsadah itu jauh lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kalau ada pertentangan antara kemaslahatan dengan mafsadah, antara kebaikan dengan keburukan. Nah, kemudian kaidah lain yang masih terkait dengan ini, itu adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu mendapatkan kemudahan. Jadi dalam kondisi-kondisi sulit semacam ini, yang seharusnya sholat kan harusnya sebaiknya itu berjamaah, sekali lagi ya. Contohnya ke situ terus ini. Tapi karena ada masyaqqah, masyaqqahnya itu berupa, ya, misalnya kalau di zamannya Rasul itu pada waktu itu hanya hujan, ya, riwayat Ibnu Abbas itu terjadi hujan deras di Madinah. Kemudian Ibnu Abbas memerintahkan kepada muadzinnya, wahai muadzin, setelah kamu membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan hayya 'alas shalah ya, tapi ganti kalimatnya shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Lalu para sahabat keberatan dengan pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lantas mengatakan, ya, bagaimana kalian keberatan? Orang yang lebih baik dari kalian saja tidak keberatan, maksudnya baginda Rasul. Jadi baginda Rasul sendiri yang memerintahkan itu. Itu hujan, bayangkan. Ini hujan. Jadi orang tidak ke masjid disebabkan karena hujan. Artinya bahayanya tidak sebahaya virus corona dong. Kalau virus corona kan mematikan. Tidak sampai kalau hujan pada waktu itu hanya pada level masyaqqah, memberatkan orang untuk datang dari rumah ke masjid. Nah, hari ini tidak sekedar memberatkan, tapi levelnya di atas lagi, membahayakan. Wong yang memberatkan saja itu mendapatkan rukhsah, keringanan, dispensasi, apalagi level yang sampai membahayakan nyawa. Nah, ini kaidah penting yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk menyikapi persoalan hari ini. Nah, kasus lain misalnya ya, tenaga medis itu kan banyak juga yang muslim. Mereka berjuang juga untuk menangani pasien-pasien yang sudah positif corona. Nah, ini yang sedang ramai juga, Wakil Presiden meminta untuk ada fatwa misalnya, ada nggak kemungkinan para tenaga medis, para dokter itu ketika sedang menangani dan melaksanakan tugasnya, dia sholat, tapi sholatnya tidak pakai wudhu misalnya. Ada permintaan itu.
para ulama kita masih dalam proses pencarian ya. Kira-kira bisa nggak sholat kemudian tanpa wudhu? Nah, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa segera dijawab oleh MUI, oleh NU, oleh Muhammadiyah dan para ulama-ulama yang kompeten ya. Karena memang ada betul ya. Kalau kita lihat para dokter yang memakai pakaian itu luar biasa kalau kita lihat dalam video-video yang beredar. Kalau misalnya penanganannya itu membutuhkan waktu lama, ya, seperti apa gitu ya? Ini kan kalau meninggalkan sholat kan juga tidak memungkinkan. Nah di situ para ulama juga membuat misalnya kaidah tadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau memang masyaqqat ya, karena ada masyaqqat maka boleh juga sholatnya misalnya di jama'. Nah, ini mau praktek nih, katakanlah duhur sama asar. Nah, kan sudah tahu jam prakteknya kira-kira dari jam sekian dan sekian. Wah ini kayaknya sampai sore nih, sampai menjelang maghrib. Nah, daripada sampai sore ya sudah, sholatnya ditakdim, misalnya didahulukan dilaksanakan duhur dengan asar di jama' takdim. Nah, kira-kira fikihnya menjadi begitu. Nah, ini bagian dari maqasidus syariah juga. Nah, jangan juga kaku, kan tidak ada safar di situ, tidak ada perjalanan yang menempuh jarak sekian puluh kilo misalnya. Tidak harus, karena sebagian ulama membolehkan ya, misalnya menjamak sholat itu apakah karena masafah jarak tempuh atau karena masyaqqah, karena adanya unsur yang memberatkan. Ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan unsur masyaqqah itu juga membolehkan seseorang menjamak sholat. Nah, menurut saya dalam konteks pelaksanaan praktek dokter itu, kalau bisa memungkinkan dilakukan jamak baik takdim maupun takhir karena sudah ketahuan jam prakteknya, ya dilakukanlah ya, tanpa meninggalkan wudhu atau tayamum. Kalau wudhu agak sulit, tayamum bisa dilakukan walaupun persediaan air ada. Cara-cara tayamum, saya kira dokter-dokter kita juga sudah cukup pintar. Nah ini diantara pandangan-pandangan bagaimana menempatkan kondisi hari ini dengan dalam frame atau dalam bingkai maqasid syariah, sehingga agama tetap dijaga, diri nyawa tetap dijaga, pada saat yang sama para umat ini tidak kemudian jatuh karena tertimpa atau terkena virus corona. Harapan kita kan itu, agar kita semua selamat. Iya. Jadi kalau untuk ngerangkum sedikit, sebenarnya tadi Ustadz Ulin Nuha udah menjabarkan banyak sekali hal tentang maqasid itu syariah itu apa, seperti apa, urutannya, ada hierarkinya ternyata untuk kaidah-kaidah dalam Islam, dan tadi sudah bahkan dijelaskan bagaimana salah satu kaidah juga dalam Islam bahwa menghindari mudarat itu lebih diutamakan atau didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi mungkin kalau buat kita sendiri sebagai orang umum yang sedang belajar Islam, sebenarnya kaidah-kaidah seperti ini tuh jarang sekali, nggak banyak orang yang benar-benar mengenal bahwa sebenarnya Islam itu udah menyediakan kaidah-kaidah yang bisa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang kalau dimengerti kaidah-kaidah tersebut sebenarnya memudahkan kita dan mungkin bisa juga dipakai sebagai salah satu acuan ketika kita sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari. Apakah itu yang kita lakukan itu melindungi jiwa kah, melindungi agama, melindungi harta, dan bagaimana kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari. Jadi berhubung waktunya juga sudah sedikit lewat, Ustadz, kita boleh ngambil satu pertanyaan ya, nanti mungkin sisanya kita sampaikan langsung ke Ustadz Ulin Nuha untuk dijawab melalui kita nanti bisa di DM dan kita kasih tahu nanti melalui Instagram kita. Baik. Oke, silakan. salah satu pertanyaan yang tadi diberikan, ini ada beberapa sebenarnya Pak Ustadz, cuma kita coba satu, ini mungkin yang salah satu paling praktikal untuk kasus sekarang, yaitu mengenai sholat Jumat. Karena untuk laki-laki ada batasan berapa kali yang diperbolehkan untuk absen sholat Jumat. Kalau sudah lebih, namun wabah ini masih menyebar dan membahayakan, itu kira-kira seperti apa jawabannya?
kalau kita masih akan terus-terusan sholat di rumah dan belum bisa melakukan sholat Jumat? Baik, tadi sudah saya kutipkan salah satu kaidah penting ya, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tadi. Jadi menghindari bahaya itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Melaksanakan Jumatan itu maslahat, ya. Tapi menghindari bahaya, ya, terkenanya virus, ya, itu jauh lebih diutamakan. Memang di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, ya, kecuali dengan dua alasan, yaitu udzur, ya, dan yang kedua adalah khauf atau takut. Jadi hanya dua alasan saja menurut kitab-kitab fikih. Nah, pertanyaannya, apakah virus corona hari ini sudah memenuhi dua syarat itu? Tentu sudah. Nah, hari ini semua orang ketakutan, paranoid dengan kasus ini. Karena persebarannya luar biasa. Hari ini Indonesia saja sudah berapa? Hampir 1.000 kan, 800 sekian. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sampai angka 1.000 kan begitu. Jadi persebarannya begitu cepat. Banyak orang yang kemudian merasa khauf, takut gitu. Dan unsur yang kedua masyaqqat, jelas terjadi masyaqqat gitu ya. Nah, kalau dua unsur ini terpenuhi, maka yang semula Jumatan itu wajib karena bagian dari hifdzuddin, ya, itu menjadi tidak wajib. Atau paling tidak turun menjadi jawaz, boleh saja. Sholat Jumat itu hukumnya boleh, tidak lagi wajib. Tapi kalau kemudian pemerintah dengan pertimbangan para medis, lalu para ulama dengan pertimbangan keilmuannya, ya, menfatwakan, pemerintah menetapkan bahwa hari ini harus stay at home, belajar dari rumah, kerja dari rumah, sholat atau ibadah dari rumah. Nah, maka yang semula wajib karena ada udzur dan kemudian ada ketakutan menjadi tidak wajib, ya. Nah, sekarang ditambah dengan larangan pemerintah, bahkan anjuran untuk hanya stay di rumah, semua dilaksanakan dari rumah. Nah, maka melaksanakan Jumat di masjid menjadi tidak boleh. Kalau kita tetap laksanakan berarti kita mukhalafatu amril umara, ulil amri. Dalam hal ini pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan stay di rumah, sholat jamaah di rumah, Jumatan diganti sholat zuhur. Nah, kalau kita tetap melaksanakan Jumatan berarti kita melanggar perintah ulil amri. Di sini maka kita berdosa. Karena itu tidak menjadi masalah. Seandainya pun, dan ini kita tidak berharap, misalnya kasus ini berlanjut sampai berapa bulan ke depan, misalnya, lalu kita meninggalkan sekian banyak Jumatan karena diganti dengan sholat Jumat di rumah, insya Allah tidak mengapa, ya. Insya Allah kita tidak berdosa karena itu, ya. Karena memang ada dua unsur, al-khauf tadi, rasa takut, dan kemudian ada masyaqqat, ditambah dengan anjuran para ulama dan juga edaran dari pemerintah agar kita tetap stay di rumah. Insya Allah tidak menjadi apa-apa. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya, sangat padat tapi sangat mencerahkan. Buat beberapa teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, insya Allah akan kita sampaikan langsung via direct message ke Pak Ustadz Ulin Nuha, dan nanti insya Allah akan dijawab. Dan akan kita share juga jawaban dari Pak Ustadz via direct message di Instagram. Alhamdulillah sudah selesai kajian virtual pertama kita. Semoga insya Allah kita akan ada lagi kajian virtual selanjutnya. Kita mau bikin rutin, semoga bisa menjadi penyemangat di saat kita sedang di masa-masa seperti ini. Begitu, terima kasih banyak Ustadz Ulin Nuha. Sampai berjumpa lagi teman-teman semuanya di kajian virtual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.